Itu aktivitasnya apa itu? Tidur. Tidur. Nonton drakor. Ya. Tidur. Nonton apa? Drakor. Drakor. Ya. Anime, Ya. main game. Tidur. Nggak ada cari kutu gitu, nggak ada cari kutu bareng gitu, nggak ada ya? Misalnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kawan kawin di acara Pojok Bang Diu Onsite. Nah, hari ini Pojok Bang Diu sedang berada di satu daerah, yaitu di Kalimantan Selatan. Nah, bintang tamu hari ini itu adalah wanita-wanita super. Nah, wanita-wanita super kawan kawin ya. Nah, jadi sebelum kita perkenalkan, kita buka masker kita ya. Jadi biar kelihatan cantik-cantiknya kan, gitu kan. Oke. Kan kita udah pada PCR kan gitu. Ya. Oke, kawan kawin, di sini ada tiga wanita-wanita hebat ya, wanita-wanita super. Kita juluki mereka ini Sri Kandi Tambang. Kita akan perkenalkan dulu satu persatu kepada kawan kawin yang ada di seluruh jagat, baik dunia maya maupun dunia goib ya. Oke. Nah, kita mulai dari yang Mbak yang baju jaket coklat ini. Dengan Mbak siapa nih? Dengan Uli. Oh, Mbak Uli. Kawan kawin ini namanya Mbak Uli. Siapa dulu dong? Nah, tuh kamera yang sana, Mbak. Ya. Terus ini Saya dengan Ani. Mbak Ani. Oke. Ini Mbak Yorita. iya, aduh, kawan-kawan ini mbaknya malu-malu ya, malu-malu dia karena baru berhadapan sama kamera. Oke, mbak-mbak sekalian ya. Jadi ini programnya Pojok Bang Diu on the side. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol tentang dunia tambang. Nah kan kalau di dunia tambang itu kan identik dengan kaum laki-laki gitu ya. Dan identiknya dunianya tuh dunia keras gitu kan. Ya kan? Dunianya dunia sangar lah pokoknya gitu tuh. Nah, kenapa sih? Pertanyaan pertama, kenapa sih mbak-mbak ini kok mau sih kerja yang jauh dari peradaban? Ya kan? Jauh dari keramaian, jauh dari mall gitu kan? Nah, terserah nih mbak-mbaknya, terserah yang mana dulu. Mungkin yang Yang senior ya? Oh, yang senior. Oh, yang senior Mbak Uli deh. Karena dari muda udah biasa kerja sih Pak. Sudah biasa kerja. Ya. Jadi setelah nikah punya anak pun maunya tetap kerja. Oke, jadi maunya tetap kerja gitu ya. Kalau Mbak Ani? Kalau saya pribadi senang sih, kan memang dari dulu nggak pernah deket sih sama orang tua, tapi sekolah pun jauh, jadi udah kebiasaan dari rumah jauh. Oke, biasaan jauh juga. Iya, udah biasa merantau. Kalau Mbak Yorin? ya mungkin karena tuntutan hidup juga sih Pak. Tuntutan hidup, Ya, terus anak pertama kan. anak pertama, terus ya suka kerja juga. Jadi suka kerja juga suka merantau Iya. gitu. Jadi intinya bertiga kawan kawin ini, intinya mereka bertiga ini ternyata suka bolang ternyata ini. Ternyata suka bolang gitu, suka petualang. Oke. Nah, kalau Mbak Uli, ini saya tanya ke Mbak Uli dulu ya. Kalau Mbak Uli, kalau di perusahaan ini Mbak Uli itu sebagai apa Mbak? Ini saya di Departemen Keuangan. Departemen Keuangan. Ini banyak duitnya kawan-kawan Mbak ini berarti ya. Nanti mungkin Pojok Bang Diu disangguin ini. Oke. Dari Departemen Keuangan itu apa Mbak tugasnya Mbak? Banyak ya. Dia yang mengelola transaksi perusahaan. Oke, jadi yang mengatur dengan kos-kosnya. yang mengatur keuangan di proyek gitu ya. Oke, saya enggak bisa bayangin itu ya. Sedangkan
Biasanya kalau orang-orang keuangan tuh mayoritas biasanya jago matematikanya, ya kan? Kalau nggak matematikanya nilainya nggak 9 gitu atau 10 nggak bisa, habis aja uang itu kan. Nah kalau Mbak Ani? Kalau saya sendiri di bagian logistik, Pak. Logistik, itu lebih banyak bergerak di bidang apa Mbak? Makanan gitu? Logistik itu ya semuanya, Pak. Semuanya ke logistik kan, dari makanan ataupun pokoknya yang dari semua yang konsum ataupun non konsum. Oke, jadi termasuk spare part gitu juga ya? Spare part semuanya. Pokoknya konsum sama non. Iya. Oke. Kalau Mbak Yorin? Departemen HR sih Pak. Di HR. Itu apa itu tugasnya HR itu? Bagian untuk apa ya, rekrut karyawan. Rekrut karyawan. Apa pengembangan karyawan juga sih. Oke. Gitu. Iya, jadi masing-masing mbak-mbak ini punya tugas dan fungsionalnya sendiri ya. Nah, sekarang nih pertanyaannya nih. Ini pertanyaan buat bertiga. Kalau kan di tambang ini kan identiknya kan dunianya laki-laki gitu kan. Dunia laki-laki. Terus jauh dari peradaban gitu kan. Terus gimana make upnya tuh gimana? beli bedaknya gimana? Apa pas beli ada pasar malam beli bedak gitu atau gimana itu? Atau gimana tuh? Atau sudah dari rumah sudah bawa tuh gimana? Siapa yang duluan jawab boleh deh? Atau seniornya dulu? Selalu seniornya dulu ya. Aduh. Mungkin kalau kita di sini itu termasuk tim hemat sih Pak ya. Oh tim hemat ya? Kita belanjanya saat cuti aja. Oh saat cuti, ya. Jadi sudah mulai dari 3 bulan ya. Stok dari kita kalau cuti itu waktunya kita Belanja. berapa lama cutinya tuh Mbak? Kalau kami 3 bulan. 3 bulan. Mauli 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Sama Mbak Yorin? 3 bulan. 3 bulan juga. Oh jadi sebelum masuk ke habis cuti masuk ke site udah Prepare sudah. wah sudah borong ini ya istilahnya borong udah ya. Kita langsung buat list Pak. Wah langsung ngelis itu ya. Gincunya warna apa gitu, warna hijau kah atau apa gitu. Semuanya sabun Mandi sikat gitu. gigi, Pepsodent. Oke ya. Jadi di prepare sebelum masuk ke site gitu ya. Biasanya sebelum cuti kita list dulu cuti, nanti kita mau ngapain sih? Apa? Nah kalau dari Mbak bertiga ini siapa yang sudah berkeluarga? Saya. Oh Mbak Uli. Iya. Oke Mbak Uli. Nah Mbak Uli itu kan Mbak kan meninggalkan istilahnya itu lebih banyak waktu di site daripada di rumah kan gitu kan? Iya. 1 bulan setengah di rumah kan cuma berapa hari? 2 minggu. 2 minggu. Iya. 2 minggu 14 hari berarti ya. 14 hari. Nah itu gimana Mbak? Selama 1 bulan setengah itu ngatur apa maksudnya itu ngatur antara waktu kerja dengan keluarga itu gimana caranya? Gampang aja sih Paman, karena kan sekarang teknologi udah canggih ya. Ada video call, Betul. telepon, jadi maksudnya bisa absen setiap saat kan. Bisa absen atau ngabsen ini? Kan? Bisa absen ataupun ngabsen kan. Kan pertanyaannya gitu, bisa ngabsen atau ngabsen ini kan? Yang bahaya yang jadi pertanyaan besar ngabsen ini kan gitu kan? Nah ya. Terus Gitu. dengan suami nggak gimana Mbak? Mbak Ya. kan harus yang jadi pikiran saya itu kalau kayak saya gitu kan, saya meninggalkan keluarga kan istri yang saya tinggal nih. Ya. Ini malah kebalikannya Mbak Oli kan luar biasa sekali suami yang ditinggalin gitu. Itu gimana Mbak? Suami nggak keberatan itu nggak Ya. bertugas? Alhamdulillah sih dapat suami pengertian ya Paman. Alhamdulillah. Aduh, Mas apa namanya maksudnya? Fahrul. Mas Fahrul ini wanita hebat Mas Fahrul beruntung nih Mas Fahrul. Oke, terus? Iya, jadi pengertian memang dari semenjak pacaran kan memang kita udah biasa LDR ya. Jadi pas sudah nikah pun juga jadi terbiasa. Atau ada ini sebelum nikah sudah ada perjanjian kontrak gitu. Pokoknya kamu harus ngizinin saya gitu. Iya. Tanda jadi, tangan di materai 6.000. Enggak. Enggak kalau itu. Lo kirain kan gitu. Enggak. Kan dibawa ancaman gitu sama Mbak Oli. Pokoknya harus tanda tangan di materai 6.000. Kalau nggak N gitu ya. Oh enggak ya. Enggak. Ya. Tapi masnya juga orang Enggak. tambang atau bukan? Bukan. Oh bukan. Ya, suami wira swasta. Wira swasta ya. Wah, berarti saat sekarang ini
kalau boleh saya bilang itu fungsionalnya Mbak Uli digantikan sama Mas di rumah ini ya? Iya, paling enggak suami lebih banyak waktu sama si kecil kan. Berapa Mbak putranya? Satu yang sering diposting itu ya? Betul. Yang udah pinter ngaji itu kan? Iya. Iya, saya sering lihat postingannya Mbak Uli. Oke. Nah, kalau Mbak Ani, kan tadi memilih bekerja di tambang karena memang dari sejak lulus sekolah ya sudah kerja dan sudah terbiasa pisah dengan orang tua gitu kan. Nah itu gimana itu kalau ngatur waktu? Ngomong-ngomong sudah berkeluarga belum ya? Belum. Nah tapi cintanya ada toh? Ada. Ada cintanya. Nah kan belum sah. terus gimana kalau komunikasi sama cintanya gitu? Kalau kita kan ada waktu malam. Oh gitu. Malam kan kita free. Oh. Kita kan kerja pagi sampai sore. Malam kan kita bebas. Iya, itu baru nyapa-nyapa si abang ya. Oh iya, alhamdulillah. Kita masih ada waktu momen. Nah kalau Mbak Ani sendiri kalau dari tinggalnya di mana? Kalau cuti pulangnya kemana? Saya Jateng. Ke Jawa Tengah. Iya. Di mana Jawa Tengahnya? Kota Batik. Pekalongan. Kota Batik Pekalongan. Dari Pekalongan, bayangin aja dari Pekalongan ke Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan masih ke ujung lagi gitu kan? Jauh sekali kan gitu. Dari Kalsel masih 5 jam. Sekarang ada pesawat. Oh iya, Transport kan iya, sekarang betul sudah juga makin sih. bagus. Nah terus gitu gimana? Cintanya gitu ngizinin nggak gitu? Sudah biasa LDR teman. Kayaknya rata-rata kalau cewek ditambang udah Iya, terbiasa LDR ya. Oke. Ya. Kita yo sudah. Nggak, maksud saya awal-awal Mbak mau memutuskan, saya kerja di tambang nih, saya keterima di tambang gitu. Itu gimana? Cintanya Masnya gimana? Oh kalau dulu kan saya belum punya cinta Pak, kan masih kecil. Oh. Masih muda ya. Iya. Kalau sekarang kan Nah, jangan-jangan cinlok ini ya. Jangan-jangan cinlok makanya aman kan? Iya. Mungkin cuma beda-beda site aja tau gitu kan? Enggak ya? itu rahasia Pak. Oh rahasia, oke, nggak boleh di sini Jangan dibongkar, dibongkar. nggak boleh. Kalau Mbak Yorin, Iya, Pak. Ya, kenapa kok malah memilih bekerja di tambang? Ya, karena sebelumnya juga orang tua kan kerjanya juga di Tambang. juga. Oh, berarti dia mengikuti jejak ayahnya. Ayahnya kau? Iya. Oh, iya, ikuti jejak ayahnya. Nah, itu kalau ayah oke gitu kan? Mungkin karena kan karena ayah juga sudah tahu gitu kan. Tapi kan kalau saya yakin kalau seorang ibu itu kan pasti kalau ada pilihan lain lah gitu kan. Iya. Karena mikirnya kan itu di hutan gitu. Di hutan terus semua temennya itu cowok-cowok gitu kan. Itu gimana Ibu? Sempet shock nggak itu? Sempet khawatir nggak? Sempet sih pasti, cuman karena sudah kebiasaan juga tinggal jauh juga, maksudnya dari sekolah juga udah jauh, jadi udah percaya juga sih bisa jaga kayak gitu. Oh, jadi ya Mbak Yorin meyakinkan Iya. ibu gitu ya, meyakinkan ibu, terus memberi pengertian ibu gitu kan. Kan yang penting lancar tiap bulannya ke ibu kan. Jangan lupa gitu. Nah, sekarang nih Mbak Uli, Ya. suka dukanya jadi orang keuangan itu apa sih? Suka dukanya ya banyak sih. Dukanya dulu deh, kalau sukanya kan gampang aja, dukanya dulu deh. Dukanya kalau misalnya kita nggak teliti bisa selisih dan kita harus ganti. Itu dukanya ya. Iya, nombok gitu ya. Nombok ya. Kalau kita nggak teliti, sukanya ya Megang ya? duit banyak tiap hari gitu ya. Meskipun bukan punyanya kita. gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau saya itu kalau mama itu saya yakin tidak selisih. Saya yakin tidak selisih. The power of mama. Iya. Orang di pasar itu aja kalau dulu saya sering nganter mak saya belanja itu, 5.000 aja masih ditawarnya lama betul gitu kan. Ya kan gitu. Jadi kalau mama saya yakin dah. Tapi selama Mbak berkarir di departemen keuangan ini pernah nggak Pak terjadi selisihnya itu sampai bikin shock Mbak Uli lah? Oh pernah. Jadi waktu pertama Nggak usah kali disebutkan angkanya gitu, ya, pokoknya besar gitu. Iya besar. Jadi waktu pertama kali gabung proses job pending antara
karyawan yang lama dengan yang baru, kebetulan kita kan cash of name ya. Iya. Cash of name. Nah, pas cash of name itu langsung selisih di situ ya. Cuma untungnya sebelum serah terima kita ya itu tadi pentingnya cash of name kan. Jadi apa Mbak cash of name? Cash of name itu menghitung uang antara buku besar dengan ini antara peti cash dengan fisiknya gitu. Dengan aktualnya ya, gitu ya. Betul. Okay. Antara pencatatan kita di buku besar itu dengan aktual. Tapi itu sempat bikin Mbak Uli shock gitu ya? Iya, sempat. Jadi kan belum terima uang, belum terima gaji, tapi sudah nombok. Bayangannya gitu udah kan. mau nombokin aja iya, gitu kan? Gitu. Nominalnya juga lumayan besar. Jadi ya itu pengalaman paling berharga ya. Berharga. Tapi teratasi kan? Teratasi. Alhamdulillah. Saya yakin itu karena emak-emak itu udah. Kalau Mbak Ani pernah enggak mengalami di departemen Mbak Ani mengalami suatu peristiwa yang ya ibaratnya kalau saya pernah lihat tuh teman-teman logistik ada barang datang gitu kan, dicatat misalnya sendal jepit, ya ada conteng gitu. Nah, pernah enggak itu di tulisannya ada tapi barangnya enggak ada, atau barangnya ada tapi di tulisannya nggak ada? Pernah nggak ngalamin gitu itu? Itu ya sering kali terjadi sih Pak. Sering kali terjadi ya. Tapi kan kalau barang datang kita langsung cek semua itu Pak. Kita kan ada beberapa tim tuh, kita langsung gerak saat itu juga kita cek kalau memang barang itu nggak komplit ataupun kurang surat jalannya langsung kita kasih ke deliver lagi, kita kembaliin lagi. Kalau itu ya. Harus cepat Pak. Harus cepat ya, memang harus actionnya harus cepat gitu ya. Nah, kalau Mbak Yorin suka dukanya jadi orang HRD itu apa sih Mbak? Kebanyakan sih tuntutan dari karyawannya di lapangan juga sih. Dikomplain gitu ya. Pernah nggak dapat komplainan berat gitu sampai Mbak stres lah gitu? Sejauh ini sih belum yang terlalu berat banget sih Paman. Masih wajar-wajar aja ya, karena memang mungkin itu ya. Ada adminnya juga kan, sebelum ke HR juga kan mereka punya admin masing-masing juga per departemen. Kalau kameramen kita tadi itu suka komplain enggak kameramen kita tadi itu? Iya, sih benar kayak. Atau jangan-jangan biasa chat malam-malam. Iya, dia nggak berhasil nemuin di ruangan gitu kan. Nah, jadi diteror gitu, diteror. Gimana nih? Jadi kameramen kita juga sering gitu ternyata ya. Tapi kalau malam gitu. Tapi pernah itu Mbak menghadapi seperti itu? Kalau malam sih sejauh ini sih paling cuma nanya-nanya misalnya kayak misalnya mau cuti atau memang keperluan mereka untuk yang kayak kami HR juga kan ngurus untuk payroll juga, jadi deket-deketin gajian tuh pasti mereka sudah pada WA gitu ya. Kalau udah ada tanggal gajian sepi, ada yang WA gitu ya. Memang terus gitu. Mendekati baru biasa mah itu. Biasa gitu. Udah kapan masuknya? Iya gitu ya. Padahal kalau udah terima udah diam. Gue gitu ya. Tapi secara fungsional itu ada nggak sih hubungannya HRD itu sampai ngurusin ke keluarga gitu misalnya, ada nggak gitu? Ya paling kayak kita kan daftarkan juga untuk ke BPJS-nya segala macam. BPJS. Untuk tanggungan setiap karyawan kan kita update juga Kita. kayak gitu. Jadi kayak model ini bapaknya lagi di sini gitu, lagi di lokasi, terus anaknya sakit gitu, kira-kira teman-teman HRD ikut membantu menguruskan gitu ya ke rumah sakit. Iya, itu kan biasanya ada infonya dari adminnya juga sih. Dari admin. Adminnya infoin ke kita, gitu minta tolong dibuatkan surat untuk ini mungkin izinnya karyawan ini karena izin keluar anaknya misalnya sakit atau istrinya sakit gitu sih. Oke. Nah, jadi kan sekarang nih dalam masa pandemi ini kan. Nah kan saya tahu juga ini di lingkungan kita itu tidak boleh sembarang gitu ya, apalagi di set sekarang ini. Saya aja yang tamu harus mengikuti aturan yang ada. Terus nggak boleh kemana-mana. Terus nggak boleh terlalu banyak berinteraksi dengan orang luar misalnya gitu kan. Nah terus kalau pas di hari-hari libur, ya kan? Ini pertanyaan berbahaya ini kan? Jadi kalau di hari-hari libur itu aktivitasnya apa itu?
Tidur. Tidur. Nonton drakor. Ya. Tidur. Nonton apa? Drakor. Drakor. Anime, Ya. main game. Tidur. Nggak ada cari kutu gitu, nggak ada cari kutu bareng gitu, nggak ada ya. Misalnya kan ada ibu-ibu itu kan kalau nggak ada kerjaan gitu kan nyari kutu bareng gitu kan sambil cerita-cerita, nggak ya? Aman, steril ya. Oh sudah nggak ada kutu lagi ya. Jadi apa itu, Mbak Uli, kalau untuk mengantisipasi jenuh gitu pas libur gitu kan? Iya, me time kan, istilahnya kita me time, nonton drakor gitu, telepon sama keluarga, kan bisa lama-lama gitu. Nggak pakai itu, nggak pakai acara masak-masak gitu. Oh Biasanya iya, kan cewek-cewek gitu. Iya, masak-masak. Sekali-sekali. Atau apa namanya tuh, bikin apa, rujak gitu kan? Bikin Pencok. pencok, ya pencok. Ya. Oh, oke. Ya, terus kenapa sih kok seneng kerja di suasana yang kayak gini, kok seneng itu kenapa sih? Seneng nggak ya? Kenapa sih? Apalagi sekarang udah mendekatin Gajinya. Oh iya, tinggal berapa hari lagi ya? Iya. Enggak, artinya nanti kita bicaranya kalau sudah gajian, sudah pas masuk tengah-tengah bulan itu kan sudah mulai menipis perbekalan itu kan, apa amunisi mulai. Itu kenapa sih kok membuat mbak-mbak ini seneng banget gitu loh? Udah kayaknya saya lihat tuh menikmati banget gitu loh. Seneng lah Paman, pasti apalagi di perusahaan besar ya, kita kan banyak pengalaman, banyak teman, kita loh jadi punya teman banyak loh, dari Sabang sampai Merauke, ya. Kita terkumpul di sini kan, otomatis wawasan kita lebih luas. Kalau Mbak Uli ini aslinya mana sih, Mbak? Saya asli Surabaya. Surabaya. Ya. Oh iya, aku pernah lihat postingannya sama Bu Risma, ya kan Mbak? Sama Bu Risma, ya. Iya. Itu idola saya loh, Bu Iya, Risma sama itu. idola saya. Idola banget saya, karena saya ngeliat Bu Risma itu dia itu gaya kepemimpinannya Ya, itu mantap, leadershipnya mantap Ya. sekali. Kalau Mbak Ani tadi Jawa Tengah, nah kalau Mbak Yorin Ya, campuran sih Paman. campuran ya? Iya, campuran. Itu campuran pakai terigu. Mau bikin bolu dong kalau gitu. Ya, kalau Bapak sih dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu Toraja, mana? Toraja. Ibu? Surabaya juga. Oh, Surabaya juga. Tapi sekarang menetapnya di mana? Di Kalimantan juga. Oh, di Kalimantan juga sini ya. Jadi nggak jauh-jauh ya, nggak kayak Mbak Ani sama Mbak Uli ya. Iya. Jauh gitu. Jauh masakan mama. Iya gitu. Nah, sekarang nih, kalau misalnya ini, kalau Mbak Uli, saya tahu udah kemana-mana Mbak Uli ini, kemana ketemu aja sampai bosan saya. Iya, kemana-mana ketemu aja. Apalagi kalau sudah urusan duit, pasti saya dicari itu sudah. Ayo paman. Benar. Bilang Pak kameramen dia cewek jagoan gitu. Nah itu, sampai lupa apa yang mau saya tanyain. Nah jadi mbak-mbak ini memilih itu bukan sekedar hanya tuntutan, tapi juga memang sudah terbiasa ya. Artinya itu kalau boleh saya artikan sudah terbiasa dengan kehidupan keras gitu ya. Artinya bukan premanisme loh ya. Batu baranya keras kan gitu. Jadi sudah aman aja deh gitu. Nah misalnya ini suatu ketika nih, kayak seperti saya bilang tadi Mbak Uli, tadi kan sudah kemana-mana nih Mbak Uli. Paling jauh kemana Mbak Uli? Kalsel ya, masih seputaran Kalimantan lah. Nah kalau misalnya kayak Mbak Yorin sama Mbak Ani tiba-tiba itu di set lain, atau kita lagi buka set lain gitu di provinsi lain gitu, terus ditugaskan ke sana gimana? Gak apa-apa sih. Kayaknya kalau kita tahu lokasi baru malah asik ya. Nemukan tantangan baru ya. Challenge sendiri, asik kayaknya. Boleh. Juga kita sekarang pun Jawa terdekat tetap juga tinggalnya dari jauh dari orang tua, dari keluarga. Sama juga. Iya, kalau sekarang kan kita nggak teman-teman di sini nggak boleh keluar ya. Oke. Nah sekarang ini Mbak Ani, ini khusus Mbak Ani, saya dapat informasi dari para netizen ya, dari para netizen. Itu katanya Mbak Ani ini anggota rescue. Oh. Iya, benar itu Mbak ya. Iya paman. Itu gimana kok tiba-tiba dari orang logistik kok bisanya ke rescue itu, maksudnya gimana itu? Kalau memang mungkin dari dulu sekolah tuh memang selalu
aktif. Aktif. Suka aktif. Kegiatan gitu ya, organisasi. Kegiatan memang. Dulu apa organisasinya apa dulu? Saya ikut pramuka sama OSIS. Wah, nggak kira barongan. Oh, pramuka sama OSIS ya. Oh, makanya. Nah, terus gimana proses rekrutmen di apa namanya di rescue? Awalnya itu nggak sengaja sih Pak. Saya dengar waktu itu mau ada event. Mau ada event waktu itu di Kaltim. Di Kaltim di ABN itu? Iya, ABN ya. Oh, iya. Tahu saya. Ada event di sana. Nah, itu tempatnya kameramen. Oke, terus? Sampai itu tuh nggak sengaja, saya tuh speak sama pelatihnya kan, pelatih rescue di sini lah. Bisa nggak saya ikut? Tapi saya bercanda gitu kan. Yakin kamu bisa? Merapikan cewek gitu. Oh, itu juga. Iya. Dia merasa yakin kamu nantangin saya gitu. Oke. Kayaknya nggak lama saya dipanggil beneran ikut latihan selama 1 bulan. 1 bulan. Kita langsung bertanding. Iya. Tapi selama di rescue pernah nggak ikut misi kemanusiaan? Pernah terlibat nggak? Waktu itu hampir yang ke Palu itu hampir, cuma nggak jadi. Oh gitu. Soalnya kan kita waktu itu sudah sampai bantuan sampai batch 3 ya. Waktu itu yang lebih cepat nggak jadi berangkat karena. Oh gitu. Sudah kondusif. Jadi selama jadi anggota rescue hanya kegiatan rutinitas saja ya. Soalnya latihan gitu. Diutamakan kan yang cowok dulu. Soalnya kalau di sana biasanya otomatis dia memerlukan operator yang alat berat. Oke. Nah, ini saya jadi ingat nih. Tadi kan bilang Mbak Ani tadi kan sempat diremehin gitu ya. Emang kamu bisa cewek gitu kan? Nah, sekarang kalau Mbak bertiga ini pernah nggak ngadepin kayak gitu di fungsionalnya masing-masing? Misalnya kayak Mbak Uli, apa sih ini? Cewek aja kok ngurus-ngurus uang ya, misalnya begitu. Pernah nggak nemuin kayak gitu? Selama bekerja di tambang sih belum pernah sih. Kayaknya memang nggak ada yang berani mau Mbak Uli. Dia kalau sudah di pintu begini, mana settlement? Iya, kayak gini ya kayak Upin Ipin ketemu Kak Ros saja gitu kan. Jadi nggak pernah ya. Kalau Mbak Ani tadi ya, pas pada saat mau masuk rescue tadi ya. Soalnya kan awalnya memang saya belum pernah kan ke dunia rescue memang. Tapi memang saya suka sih. Nah, terus kalau Mbak Yorin? Pernah sih Pak. Belum pernah. Kayaknya juga takut juga begitu dengar gede banget badannya gitu kan. Ditinju sekali aja roboh gitu kan. Oh, jadi nggak pernah ya ngadep. Misalnya ini. Misalnya suatu ketika Mbak Yorin atau Mbak Uli ngadepin kayak Mbak Ani tadi itu gimana? Ngatasinya gimana? Ngatasinya gimana ya? Diajak berantem aja kan? Ajar aja ya? Dempet disposal. Wah, sadis banget ini orang ibu keuangan ini, waduh. Kelihatan banget kalau dia memang suka mengidolakan Bu Risma. Ya jiwa jiwa petualangnya bangkit gitu kan. Gitu. Oke. Jadi selama bekerja di tambang ini enjoy aja ya dan nggak ada ini ya, karena teman-teman di luaran sana itu kan kadang-kadang jangan kerja di tambang, kerja di perusahaan alat berat aja pada mikir gitu kan. Saya pernah itu jadi ada rekrutmen di tempat saya, di departemen saya gitu kan, cewek gitu. Dia nanya kerjanya gini, saya bilang kerjanya ya nggak di ruangan aja, di harus keluar juga, mundur gitu kan. Nah sekarang kalau mbak gini kan udah hari-hari kena debu ini ya kan, debu tambang, sudah kayaknya sudah lupa sama aroma parfum ya, aromanya batu bara gitu kan. Oke. Nah sekarang Mbak, apa pesan-pesan Mbak bertiga untuk cewek-cewek atau kaum wanita yang ada di luar sana? Misalnya ini nanti ngelihat channel kita ini, lihat obrolan kita, tiba-tiba aku pengen nih kayak Sri Kandi 3 itu gitu kan, kayak Sri Kandi gitu. Apa Mbak pesan-pesan? Mbak senior dulu ya, bagaimanapun juga senior dulu ya. Apa yang harus dipersiapkan untuk kaum hawa yang ada di luar sana yang mau masuk ke tambang itu, apa Mbak Oli yang mau disiapin? Yang harus disiapin adalah mental. Oh, mental ya? Ya, mental kan itu dulu sih Paman, mental. Jadi kalau misalnya ya itu mental. Mental ya. Apalagi mental harus
kuat. Yang jelas karena ya dengan situasi dan lingkungan yang mayoritas laki-laki kan. Oke. Iya kan? Jadi kita harus kayak mempersiapkan ya mental itu tadi. Oke. Kalau Mbak Ani apa betul? Siapa tahu teman-teman di Jawa Tengah juga gimana nih piye aku arep melu gitu kan bahasanya kan gitu. Ya intinya nambahin Mbak Uli mental iya, terus harus tahan banting. Tahan banting. Jadi kalau dibanting-banting gitu ya, kayak tepung gitu kan kalau kita mau bikin tepung gitu. Terus ya jangan takut lah. Soalnya kayak kita, mungkin kita mau masuk ke rumah kosong kan awalnya kita bingung, tapi kalau kita sudah terbiasa di dalam ya kita sudah nggak apa-apa. Oke. Cuma itu kalau sudah dilewati ya Pasti ya terbiasa ya. Ala biasa karena biasa ya. Iya. Kalau Mbak Yorin, apa untuk pesan teman-teman di luaran sana? Ya nambahin aja sih. Harus siap juga sih sama resiko yang ada di dunia tambang ini seperti apa kayak gitu. Maksudnya kita dengar-dengar juga kan cerita dari teman-teman, nggak selama itu nggak seburuk itu juga kayak gitu. Ternyata nggak seburuk yang diceritakan orang-orang gitu ya. Meskipun ada buruknya atau nggak baiknya, tapi nilai plusnya kan ada lagi yang ada kan. Gitu. Tapi kalau selain mental, knowledge itu perlu nggak ya? Kompetensi itu perlu nggak kira-kira? Kalau untuk cewek-cewek yang kerja di tambang itu? Perlu sih. Perlu ya. Saya ya. Perlu bekal ya. Bekal untuk bekal ya. Minimal tahu organisasinya dulu gitu ya. Organisasinya. Oke. Nah, terus kalau misalnya kayak Mbak Yorin deh, kalau Mbak Ani kan sudah ada cintanya. Kalau Mbak Yorin nih misalnya Mbak Yorin akan menemukan cinta. Ternyata menemukan cinta di atas batu bara itu gimana itu Mbak Yorin? bukan cintaku di batu bara. Gimana Mbak Yorin? Atau memang sekarang sudah ada? Kena mental ya guys. Kena mental, ini diuji mentalnya ya. Diuji mentalnya gitu kan. Itu gimana Mbak Yorin? Kira-kira nih. Iya. Ataukah memang suamiku nanti calonku nanti juga harus orang tambang deh gitu. Ya kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya udah. Waduh pasrah banget ya. Pasrah banget. Kalau dapat syukur berarti kan udah dapat. Wah, ini berarti ada bocoran ya. Gitu terus langsung ambiar. Ya kalau dapat sama ya berarti kan harusnya sudah ngerti juga kan pekerjaannya seperti apa. Ya sih, gitu. karena jodoh, mati, rezeki kan Tuhan yang ngatur ya. Tapi kayaknya kalau ketemu di tamu sih enggak. Ada campur tangan Tuhan juga kan enggak? Atau karena sering apa kalau orang Jawa bilang itu apa? Piting tresno jalaran saka kulino. Bukan, libet. Libet ya. Terus Tahu juga dia. Tahu juga berarti kayaknya gelibet juga deh. Bintang tresno jalanan sekolah konco. Dari Mak Jomblang. Iya deh. Karena apapun itu bentuknya kan itu semua sudah karunia dari Tuhan ya. Iya. Sangat syukur. Oke. Ya. Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Senior dulu ya. Kan apapun ya. Pertanyaan terakhir ini. Mbak Uli. Ya. Apa yang membuat Mbak Uli suka kerja di perusahaan ini? Ini rasa kekeluargaan antar teman, maksudnya antar karyawan yang lain ya. Antar karyawan doang Ya, gitu ya? Nggak pimpinan itu nggak masuk? Iya, pimpinan kan termasuk karyawan. Oh juga, gitu ya? Berarti itu betul tadi mentalnya gitu kan, pinter berarti. Terus? Rasa kekeluargaan. Yang jelas juga kita merasa sejahtera di sini. Sejahtera ya. Gitu ya. Kan gaji kalau cukup nggak cukup tinggal kitanya aja lagi kan. Itu bahasanya dia, bahasanya orang keuangan ya kan. Nah ini itu bahasanya dia. Iya, nah kalau Mbak semakin besar penghasilan kan semakin besar juga pengeluarannya. Oh tak kira semakin besar juga simpenannya.
Kalau Mbak Ani gimana, Mbak? Apa yang membuat Mbak Ani betah dan kerasan di sini? Betah ya otomatis lingkungan yang mendukung kan. Lingkungan mendukung, teman-teman. Otomatis timnya yang enak juga dan kita sama kayak Pak Uli sejahtera juga ya. Sejahtera. Emang sudah berapa lama sih di perusahaan ini? Sudah berjalan berapa lama sih? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Biasanya orang itu 2,5 tahun tuh udah bosen tuh kerja, apalagi kondisinya kayak gini gitu kan. Dan ini pandemi baru aja. Terkurung, iya. Artinya Kalau terkurung kita gitu. masih Bisa bebas, keluar. masih bisa keluar. Kita masih bisa wisata keliling sini. Kalau Mbak Yorin sudah berapa lama di sini? Baru aja sih Pak, beberapa bulan. Baru beberapa bulan. Dari beberapa bulan itu apa yang Mbak Yorin rasakan di Kalau perusahaan di sini ini? sih kayak ya itu benar katanya Mbak Uli sih, kekeluargaan, terus sama teman ataupun sama atasan itu kayak teman aja kayak gitu, bisa saling Diskusinya sharing, enak gitu ya. enak. Walaupun kita ngomong sama atasan, tapi kayaknya kesannya nggak ngomong sama atasan gitu ya. Iya itu sih, itu juga. Tidak ada gap tapi tetap apa ya, profesional. Baik di saat jam kerja maupun di luar jam kerja, itu saya juga ngerasain sih. Itu. Ya, paman paham lah. Iya, nggak kan itu kan jebakan host aja kan. Jebakan Batman. Tanya balik. Boleh. Tapi nanti dimarahin Pak Produser gitu kan. Nah, gitu. Ya Oke, Mbak-mbak sekalian, terima kasih waktunya dan terima kasih berbagi pengalaman, ya kan? Pengalaman di tambang. Terus apa aja sih tadi sudah diceritakan, apa aja yang kalau ada kaum hawa yang ada di luar sana pengen gabung ikut kerja di tambang yang identiknya laki-laki, identik dunia keras gitu kan. Itu sudah disampaikan, mudah-mudahan kawan kawin di luar sana semakin terpacu gitu kan. Tapi yang jelas kan harus membekali diri dulu ya. Tadi itu mental, terus pengetahuan gitu kan. Oke, kawan kawin, itu tadi obrolan kami bersama 3 serikan di tambang ini ya. Seru sekali sebenarnya sih pengen lama-lama, cuman jam tayangnya udah habis, durasi tayangnya sudah habis gitu ya. Oke, kawan kawin, terima kasih Mbak Uli, Mbak Ani, Mbak Yorin, terima kasih waktunya. Sempat tertunda ya, tertunda karena kemarin Mbak Yorin, Mbak Ani sama Mbak Uli lagi ada sesuatu yang harus diselesaikan gitu kan. Oke, kawan kawin, atau Mbak Uli, Mbak Ani ada mau nyampaikan ke pojok Bang Biu apa kek? Apa masukan apa atau gimana gitu? Ya jangan berhenti berkarya. Pojok Bang Biu, Pak Produser, dia bilang kita tidak boleh berhenti berkarya. Kalau Mbak Yorin, lanjutkan. Wah, ini ngeri lagi nih. Kita harus disuruh lanjutkan. Mbak Uli apa Mbak Uli? Apa ya? Jangan lupa subscribe. Itu betul. Terima kasih. Terus nggak ada pesan buat teman saya yang pakai songkok yang suka marah-marah itu? Kan sudah ngeliat toh? Ya sudah. Kan marah-marah terus dia itu. Nggak ada pesan buat beliaunya. Sabar ya Pak. Tuh. Marah-marah terus. Om Dio tuh bilang ke Mbak Yorin sabar bilangnya. Oke, terima kasih. Apa Mbak Ani, monggo? Mungkin perlu banyak makan yang sedikit manis gitu ya. Sedikit manis. Auranya kan. Auranya kelihatan manis gitu. Om Dio, ingat ya pesannya Mbak Ani, banyak makan yang manis biar aura manisnya semakin kelihatan gitu ya. Oke, Mbak-mbak terima kasih. Selamat bertugas gitu ya. Saya juga lagi bertugas di sini. Terima kasih. Kawan kawin, demikian tadi obrolan kami dengan 3 serikan di tambang. Ini mungkin episode yang pertama, mungkin nanti ada episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode Pojok Bang Dio on the side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.